Ada 3B. Maaf ya, Miss Nanda sedang mengirim pesan kepada teman Miss Nanda yang jauh di sana. Karena zaman sekarang sudah canggih. Hanya dengan alat ini, Miss Nanda bisa tahu kabar teman Miss Nanda walaupun jaraknya sangat jauh. Dan tidak harus saling bertemu. Kita bisa menggunakan alat ini untuk saling bertukar kabar. Nah, mata pelajaran hari ini berkaitan dengan alat yang sedang Miss Nanda gunakan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai media komunikasi dan transportasi. Oke, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi secara langsung maupun menggunakan media yang seperti Miss Nanda lakukan tadi. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih sejarah komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, ternyata sejarah komunikasi terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama masa prasejarah atau sebelum sejarah. Yang kedua masa sejarah, yang ketiga masa modern. Oke, pada masa prasejarah, manusia telah menemukan cara berkomunikasi yang efisien pada masanya, yaitu berupa gambar. Manusia pada zaman itu berkomunikasi lewat gambar yang dilukiskan pada batu atau dinding gua. Tentu kita pernah lihat di televisi mengenai bukti sejarah bahwa manusia berkomunikasi pada zaman masa prasejarah melalui gambar, yaitu telah ditemukannya gambar-gambar di dinding goa atau batuan yang menunjukkan sebuah atau menceritakan sebuah peristiwa pada zaman prasejarah. Kita lanjut ke masa sejarah. Masa sejarah diawali dengan penemuan kertas. Kemudian manusia mulai beralih dari gambar menjadi tulisan-tulisan melalui kertas. Kemudian manusia mulai beralih dari menggambar menjadi membuat tulisan di kertas-kertas. Lanjut ke masa modern. Manusia sudah mulai amat mudah sekali berkomunikasi dengan orang walaupun jarak jauh hanya dengan teknologi komunikasi yang sudah canggih, yaitu melalui alat komunikasi. Contohnya adalah handphone. Nah, alat komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu alat komunikasi cetak dan alat komunikasi elektronik. Apa saja contohnya? Oke, kita akan bahas terlebih dahulu contoh-contoh alat komunikasi cetak. Yang pertama ada koran. Kemudian yang kedua ada kartu pos. Selanjutnya yang ketiga ada majalah. Dan yang terakhir ada surat. Itulah contoh-contoh alat komunikasi cetak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh-contoh alat komunikasi elektronik. Yang pertama adalah handphone. Ini pasti kalian sudah punya semua di rumah. Jangan hanya untuk bermain game ya, tapi digunakan sebaik-baiknya untuk komunikasi dan mencari informasi yang bermanfaat menggunakan alat komunikasi ini. Dua, ada telepon. Biasanya telepon ini hanya digunakan pada saat di rumah saja. Kemudian selanjutnya ada televisi. Kita dapat mudah mengetahui informasi terbaru. Televisi tidak hanya digunakan untuk menonton saja, tapi bisa dicari channel-channel yang bermanfaat untuk kita di rumah. Selanjutnya ada email atau electronic mail. Nah, biasanya email ini digunakan untuk bertukar pesan pada orang yang berjarak jauh. Kita juga sudah menggunakan ya untuk mengirimkan tugas kalian dari rumah ke Miss Nanda atau guru-guru yang lainnya.
Jadi apa sih teknologi komunikasi itu? Teknologi komunikasi adalah suatu alat yang memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga berkomunikasi satu sama lain. Nah, berikut ini ada beberapa penemuan alat komunikasi beserta penemunya. Yang pertama, kalian bisa lihat di sebelah. Nah, ini adalah Bapak Alexander Graham Bell. Nah, beliau menemukan salah satu alat komunikasi yaitu telepon. Yang kedua ada Bapak Samuel Morse. Nah, Bapak Samuel Morse menemukan salah satu alat komunikasi yaitu telegraf dan sandi Morse. Selanjutnya ada Bapak Edward Muybridge. Beliau menemukan salah satu alat komunikasi yaitu fotografi. Apa saja sih manfaat yang kita terima dari teknologi komunikasi? Yang pertama adalah memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda tempat. Yang kedua, memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya, manusia mendapatkan pengetahuan secara mudah melalui alat komunikasi. Kemudian dengan menggunakan teknologi komunikasi kita dapat menghemat waktu. Dan yang terakhir, memudahkan kamu tentunya untuk mencari bahan-bahan atau tugas dari sekolah melalui internet. Itulah materi mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu perkembangan teknologi transportasi. Apa sih transportasi? Ya, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, perkembangan transportasi dari masa yang lalu hingga masa sekarang adalah pada zaman dahulu manusia bertransportasi menggunakan atau melalui bantuan hewan. Namun pada zaman sekarang manusia sudah sangat mudah bertransportasi hanya menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin. Contohnya adalah mobil, motor, dan kendaraan lainnya. Nah, transportasi dibedakan menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Oke, di sebelah sudah ada beberapa alat transportasi darat. Yang pertama ada mobil, kemudian ada motor, ada bis, ada bajai. Nah, bajai ini merupakan alat transportasi khususnya ada di Jakarta. Selanjutnya ada kereta, ada becak, dan ada delman. Nah, tempat pemberhentian bis biasanya disebut terminal. Kemudian tempat pemberhentian kereta api disebut stasiun. Kita lanjut dengan contoh-contoh alat transportasi air. Yang pertama ada perahu layar. Nah, alat transportasi ini menggunakan bantuan angin untuk mendorong layarnya agar perahunya bergerak. Selanjutnya ada perahu dayung, kemudian ada kapal selam, dan yang terakhir ada kapal feri. Nah, kapal feri ini digunakan untuk mengangkut penumpang menyeberang antar pulau. Nah, biasanya tempat pemberhentian kapal disebut pelabuhan. Alat transportasi udara. Yang pertama pesawat. Yang kedua roket. Yang ketiga helikopter. Dan yang terakhir balon udara. Nah, biasanya tempat pemberhentian pesawat disebut bandar udara atau biasa disingkat bandara. Nah, pada zaman sekarang ini sudah sangat terkenal kita dengar yaitu alat transportasi online atau berbasis dalam jaringan atau biasa disingkat daring. Ada 2 contoh aplikasi transportasi online yang biasa kita kenal dengan nama Gojek dan Grab. Siapa sih penemu aplikasi transportasi online tersebut?
Ya, yang pertama ada Anthony Tan. Anthony Tan adalah penemu aplikasi Grab. Aplikasi Grab ini berasal dari Singapura. Kedua ada Nadiem Anwar Makarim. Nah, Nadiem Anwar Makarim merupakan penemu aplikasi Gojek. Sekarang Pak Nadiem merupakan Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, aplikasi Gojek ini berasal dari Indonesia loh. Jadi banggalah kalian kepada Indonesia karena Indonesia juga bisa menemukan aplikasi transportasi online. Contohnya adalah Gojek. Nah, apa saja sih manfaat yang kita dapat dengan menggunakan transportasi online? Yang pertama, praktis. Kita dapat langsung memesan transportasi online yang kita inginkan melalui aplikasi transportasi online. Yang kedua, transparan. Nah, dalam aplikasi transportasi online kita dapat melihat pengendara transportasi online ada di mana dan sudah sampai mana. Yang ketiga, banyak sekali pilihannya. Kita dapat memesan kendaraan motor atau mobil, bahkan taksi. Kita juga bisa memesan makanan. Kita juga bisa mengirim barang melalui aplikasi transportasi online tersebut. Selanjutnya, kita dapat mudah dalam proses pembayaran. Selain secara tunai, kita dapat menggunakan e-money atau electronic money. Contohnya adalah GoPay atau OVO. Selanjutnya, tarifnya murah dan pasti. Bahkan banyak promo-promo di dalamnya. Dan transportasi online lebih terpercaya. Itulah materi mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Tetap semangat belajar di rumah. Pesan Miss Nanda tetap sama, stay at home with your family and stay safe from me. Goodbye.